tema-tema atau persoalan-persoalan agama mungkin dan konteks ketuhanan atau teologi. Saya mungkin hanya pada area biar masuk lagi live TikTok juga, Pak. Oh ya, live. Oke. Iya. Habis ini Bang Rizky. Mungkin saya hanya ini pada area ranah saya saja tentang teologi ya, tentang teologi atau hubungannya dalam konteks teologi atau ketuhanan, dalam konteks hubungan kemasyarakatan. Nah, baru saja kita memperingati hari 17 Agustus 1945. Namun bagi sebagian orang ada yang merasa bahwa ini adalah saatnya bersukacita, bersyukur atas sudah 8 dekade ya kita bangsa kita merdeka, tapi ada yang agak sinis bahwa kita belum merdeka sepenuhnya, apalagi kita masuk kepada tantangan era globalisasi, kapitalisme liberal yang telah kita rasakan sampai sekarang ini. Jadi seolah-olah kita ini hidup dalam perut ikan besar yang tidak tahu batasannya ada di mana, karena era globalisme itu sudah sedemikian rupa tentunya yang pengaruhnya terhadap kita, dan itu pun istilahnya ada pengaruh dampak positif dan negatifnya. Cuman dampak positifnya artinya adanya era persaingan ya, cuman dampak negatifnya juga kian besar, sangat besar, yaitu dampak negatifnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian dampak negatifnya pula ya artinya kita lupa akan diri kita, dari mana kita asal. Terkadang hal-hal yang sejarah ya itu kita terlupakan. Nah, inilah yang menjadi problemnya, problem daripada era globalisasi. Nah, oleh karena itu era globalisasi ini pada dampak negatifnya adalah ya artinya kita kalah bisa bersaing juga dengan dunia luar juga ya. Dunia luar apalagi ditambah dengan perang dagang ya, perang dagang yang saling memakan antara satu dengan yang lainnya. Dan tentunya ini adalah merupakan, ada yang memandang ini adalah merupakan penjajahan gaya baru. Dulu kita secara politik dijajah, tapi sekarang secara ekonomi dijajah. Nah, tentunya semangat daripada konteks era globalisasi ini ya, ini yaitu penjajahan kolonial dulu dengan kolonial sekarang pada hakikatnya itu sebenarnya sama sebenarnya, penjajahan juga. Tapi bagaimana dulu penjajahan ini pada era kolonialisme ini dapat kita istilahnya itu dapat apa ya, menyikapinya, bagaimana agama ya menyikapi atau dalam konteks ketuhanan ya, nilai-nilai ketuhanan ini menyikapi tentang apa namanya, penjajahan ya, penjajahan atau penindasan. Pada zaman kolonial kita tahu ada perang Diponegoro. Oh ya, sekarang tahun ini 2025 tepat 200 tahun perang Diponegoro, perang Padri, perang Jawa ya, tepat 200 tahun, 2 abad. Nah, perang Diponegoro itu para santri dikerahkan, itu banyak para tarekat-tarekat ya, tarekat-tarekat juga itu ikut perang untuk berjuang melawan kolonialisme penjajah Belanda. Karena orang yang ikut tarekat, orang mendalami sufisme, tahu akan arti tentang Tuhan, itu tidak takut mati.
ya, tidak takut mati dalam berperang. Nah, kita tahu di Aceh juga ada Tengku Ditiro ya. Itu sebenarnya adalah bukan hanya pemimpin militer, tapi dia juga adalah pemimpin spiritual dan ahli tarekat juga, melakukan memimpin ya perjuangan melawan penjajah Belanda. Nah, itu kan konteksnya dulu kan adalah penjajahan politik. Sekarang konteksnya adalah penjajahan ekonomi. Bagaimana agama atau nilai-nilai ketuhanan ini harus berjuang untuk melawan pengaruh buruk ini. Tentunya adalah melalui salah satunya adalah dengan cara dakwah. Artinya mengingatkan kepada teman-teman kita yang terjerumus kepada dampak negatif dari globalisasi ini, supaya dengan agama gitu kan, dengan agama. Tentunya kita sebenarnya minimal untuk mengingatkan dulu lah gitu, kalau ada yang terjerumus kepada pergaulan bebas dan lain hal segala ya kan, apapun itu dampak buruknya. Nah, sebenarnya itu lebih kepada bagaimana itu saat sekarang ini itu yang benteng pertama itu adalah keluarga sebenarnya untuk membentengi itu, yaitu keluarga ini sebenarnya bagaimana anak-anak dari keluarga ini orang tua bisa menjaga dengan memberikan pendidikan dengan agama ya, pendidikan akhlak ya. Sebenarnya dulu pada waktu zaman dulu itu ada yang namanya pendidikan akhlak. Itu sebenarnya bagus. Tapi saya dengar waktu beberapa tahun yang lalu itu ada rencana itu lebih kepada kurikulumnya lebih kepada arahnya bukan kepada pembinaan karakter, tapi justru bagaimana dapat bersaing untuk menghadapi era globalisasi ini gitu. Jadi bahkan sejarah dulu saya dengar juga pelajaran sejarah ini ada sempat ingin dihapuskan kan. Nah ini sangat memprihatinkan sekali sebenarnya semacam ini. Oleh karena itu yang pertama adalah dari kalau kita ingin memulai ya, itu mulai daripada link circle kita yang terdekat, untuk yaitu keluarga kita, supaya bagaimana keluarga apa yang ada di jaringan kita terdekat itu jangan terjerumus pada hal-hal yang dapat hal-hal yang dapat menjerumuskan anak-anak kita ya. Sebenarnya dengan pendidikan akhlak di keluarga itu lebih bagus. Dulu kita pada zaman dulu itu sebenarnya korupsi tidak tidak sebegitu masif gitu. Tapi sekarang itu hal yang biasa, seperti budayanya sudah korupsi gitu kan, suap menyuap gitu kan. Oleh karena itu menurut saya itu yang kita mulai dari yang circle yang paling kecil, bagaimana kita menjaga keluarga kita, mengingatkan keluarga kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal semacam itu. Mungkin sudah 15 menit, itu saja dulu sebagai pengantar ya. Terima kasih.